Hai semuanya, selamat datang di video kali ini. Dari daerah mana kalian menonton? Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu nih kalian nonton dari mana saja. Oke, nggak perlu lama-lama. Kita langsung ke ceritanya. Alia terbiasa datang lebih awal ke acara-acara kantor Raka. Bukan karena ingin diperhatikan, hanya supaya tidak mengganggu ritme orang lain. Begitu ruangan mulai penuh, posisinya selalu sama, sedikit ke belakang, dekat dinding, cukup jauh dari pusat perhatian. Raka maju ke depan, berjabat tangan, tertawa seperlunya. Alia mengamati dari jarak aman. Di sana, Alia jarang bertanya. Nama-nama yang disebut Raka sudah hafal di luar kepala. Jabatan, pencapaian, dan lelucon kecil yang selalu diulang tiap acara. Tidak ada rasa cemburu, tidak juga bangga berlebihan. Semua mengalir seperti rutinitas yang sudah disepakati tanpa pernah dibicarakan. Pilihan berdiri di belakang bukan kebetulan. Alia sengaja mengambil ruang sekecil mungkin. Tas disampirkan rapi, ponsel disimpan, mata fokus pada satu titik. Ketika ada yang menoleh, senyum singkat muncul, lalu kembali netral. Tidak ada usaha untuk menyela percakapan. Tidak ada dorongan untuk dikenalkan. Raka jarang menoleh. Bukan karena lupa, lebih keterbiasa. Keberadaan Alia seperti furnitur yang selalu ada di tempatnya. Aman, tidak menuntut, tidak mengganggu. Sesekali Raka melirik, memastikan Alia masih di sana, lalu kembali ke lingkaran obrolan yang terasa lebih penting. Beberapa rekan kerja Raka mengenali Alia. Sapaan singkat, anggukan kecil, tidak lebih, tidak ada yang bertanya banyak. Alia pun tidak membuka celah. Jawaban pendek, nada sopan, lalu mundur satu langkah. Peran itu dijalani tanpa keluhan. Hidup Alia berjalan tenang. Terlalu tenang. Kalau mau jujur, tidak ada konflik besar. Tidak ada ledakan emosi. Hari-hari diisi hal-hal yang jarang dibicarakan orang lain. Waktu luang dipakai rapi. Keputusan diambil tanpa suara. Semua terasa stabil dari luar. Di balik ketenangan itu, Alia menyimpan kebiasaan sederhana, mengamati. Cara Raka bicara saat lelah. Perubahan nada ketika menyebut pekerjaan. Jeda kecil sebelum menjawab pertanyaan tertentu. Tidak ada kesimpulan yang ditarik malam itu. Catatan hanya disimpan di kepala. Saat acara hampir selesai, Raka melangkah sedikit lebih jauh dari biasanya. Alia tetap di tempatnya. Tidak mendekat. Tidak pula pergi. Jarak itu seperti batas tak tertulis yang dibiarkan ada. Dan dari sana, Alia tahu, diam yang dipilihnya bukan kelemahan, melainkan cara bertahan yang belum diuji. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Tidak ada pertengkaran. Tidak pula kata keras. Semuanya terlihat sama jika dilihat sekilas. Rumah tetap rapi. Jadwal tetap berjalan. Raka tetap pulang. Meski jamnya sering bergeser tanpa penjelasan panjang. Percakapan mulai menyusut. Kalimat Raka menjadi singkat, fungsional. Seolah hanya perlu dipahami, bukan ditanggapi. Pertanyaan Alia dijawab seperlunya. Nada suaranya datar. Kadang tergesa. Topik kerja selalu diakhiri cepat. Seperti pintu yang ditutup sebelum sempat dilihat isinya. Alia tidak langsung curiga. Terlalu banyak orang berubah saat lelah. Terlalu biasa alasan tentang target, rapat, dan tenggat. Alia hanya mencatat satu hal. Raka tidak lagi bercerita. Dulu, hal kecil bisa jadi bahan obrolan. Sekarang, diam lebih sering dipilih. Saat makan malam, suara sendok lebih dominan daripada percakapan. Raka fokus ke layar ponsel. Alia menyelesaikan makan tanpa banyak suara. Tidak ada teguran. Tidak ada tuntutan. Keheningan itu dibiarkan tumbuh, perlahan, tanpa diberi nama. Beberapa kali Alia mencoba membuka obrolan. Pertanyaan ringan. Komentar netral. Jawaban Raka tetap sopan. Tapi pendek. Tidak ada lanjutan. Tidak ada pertanyaan balik. Seperti percakapan satu arah yang selesai sebelum benar-benar dimulai. Alia mulai memperhatikan waktu. Raka sering terlihat terburu-buru, bahkan saat tidak harus pergi. Sepatu dipakai cepat. Kunci diambil tanpa basa-basi. Ciuman di kening masih ada, tapi singkat. Seperti kebiasaan yang dijaga agar tidak hilang sama sekali. Tidak ada rasa marah yang muncul. Belum. Alia hanya merasa sedikit dijauhkan. Seperti barang yang tetap disimpan tapi tidak lagi sering dipakai. Jarak itu tipis, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk dirasakan. Malam itu,
Saat lampu kamar dimatikan, Alia terjaga lebih lama dari biasanya. Bukan karena gelisah berlebihan. Hanya ada satu pikiran sederhana yang belum selesai dirangkai. Sesuatu sedang berubah, dan perubahan itu baru saja dimulai. Undangan itu datang lewat Raka, bukan dari kantor. Disampaikan singkat, nyaris tanpa konteks. Gathering besar. Akhir pekan. Semua orang penting akan hadir. Tidak ada detail tambahan. Tidak ada cerita pengantar seperti dulu. Nada suara Raka terdengar pasti. Bukan ajakan, lebih menyerupai keputusan yang sudah diambil lebih dulu. Alia mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Biasanya, acara kantor hanya sebatas formalitas. Kehadirannya tidak pernah diwajibkan. Pertanyaan sederhana sempat keluar. Siapa saja yang datang? Acara apa? Kenapa harus ikut? Jawaban Raka pendek dan langsung berhenti. Pokoknya datang. Kalimat itu mengakhiri pembicaraan sebelum sempat berkembang. Alia tidak membantah. Tidak juga mengiyakan dengan antusias. Perasaan bingung muncul, tipis tapi konsisten. Ada urgensi yang terasa asing. Raka terlihat lebih serius dari biasanya saat membicarakan satu hal itu. Hari-hari berikutnya, Raka beberapa kali mengingatkan. Bukan dengan nada khawatir, melainkan memastikan. Tanggal, lokasi. Semuanya disampaikan kaku. Seolah Alia adalah agenda yang harus dipastikan hadir, bukan pasangan yang diajak berbagi. Persiapan dimulai lebih cepat dari biasanya. Raka menanyakan pakaian yang akan dipakai Alia, lalu memberi saran tanpa diminta. Pilihan yang aman, tidak mencolok, tidak menarik perhatian berlebihan. Alia mengangguk lagi, meski rasa aneh semakin jelas. Di sela kesibukan, Alia menyadari satu hal kecil. Raka tidak pernah bertanya apakah Alia ingin datang. Tidak ada ruang untuk menolak. Kehadiran itu seperti syarat, bukan keinginan bersama. Malam sebelum hari acara, Alia menyiapkan semuanya dengan rapi. Tidak ada degup berlebihan. Tidak pula kegembiraan. Hanya kesadaran pelan yang mulai terbentuk. Untuk pertama kalinya, Alia merasa akan datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai sesuatu yang diperlukan, dengan alasan yang belum ia pahami. Pagi itu, Raka meletakkan sebuah kantong pakaian di atas tempat tidur. Tanpa penjelasan panjang, hanya satu kalimat singkat. Pakai ini nanti. Nadanya datar, seperti memberitahu jadwal atau alamat. Alia membuka kantong itu perlahan. Gaun berwarna netral, potongannya sederhana, nyaris tanpa detail. Rapi, aman, jauh dari kesan acara besar yang disebut Raka beberapa hari lalu. Tidak buruk. Hanya terlalu tenang untuk ruangan yang dipenuhi orang-orang penting. Biasanya, Alia memilih sendiri apa yang akan dikenakan. Bukan untuk mencuri perhatian, hanya menyesuaikan diri dengan suasana. Kali ini, pilihan itu sudah dibuatkan. Tidak ada diskusi, tidak juga alasan yang disampaikan. Alia sempat menatap cermin lebih lama dari biasanya. Gaun itu pas, tidak menonjolkan apapun. Siluetnya bersih, hampir menyatu dengan latar. Perasaan aneh muncul, seperti sedang disiapkan untuk berada di tempat yang tepat, tapi tidak di posisi utama. Raka lewat di belakangnya, melirik sekilas, lalu mengangguk kecil. Tidak ada pujian, tidak ada koreksi. Anggukan itu terasa cukup, seolah semua sudah sesuai rencana. Di kepala Alia, muncul pertanyaan yang tidak sempat keluar. Kenapa harus ini? Kenapa sekarang? Tapi pertanyaan itu berhenti di tenggorokan. Tidak ada tanda bahwa Raka ingin membahas lebih jauh. Alia menggantungkan gaun itu kembali dengan rapi. Tidak ada penolakan. Tidak ada drama. Pilihan untuk menurut diambil dengan tenang, meski perasaan tidak sepenuhnya ikut setuju. Sore itu, saat Alia bersiap, ia menyadari satu hal kecil yang mengganggu. Bukan soal gaunnya, melainkan tentang bagaimana semua keputusan terasa datang dari luar. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa dirinya sedang ditempatkan, bukan sekadar diajak hadir. Begitu memasuki ruangan, Alia langsung menangkap suasana yang berbeda. Musik mengalun rapi. Lampu hangat dipasang merata. Semuanya tampak ramah dari kejauhan. Namun semakin melangkah ke dalam, ada sesuatu yang terasa tidak pas. Beberapa pasang mata menoleh terlalu cepat, lalu berpaling seolah tidak terjadi apa-apa. Senyum muncul, tipis dan terjaga. Lebih mirip kewajiban daripada sapaan tulus. Alia membalas seperlunya. Tidak ada percakapan yang berlanjut.
Raka bergerak lebih dulu. Jabat tangan. Tawa pendek. Alia mengikuti dari jarak yang sudah dikenalnya. Tidak terlalu dekat. Tidak pula terpisah. Ruang itu kembali ia isi dengan kehadiran yang tenang. Saat melewati sekelompok karyawan, suara mereka merendah. Kalimat yang sempat terdengar terpotong di tengah. Alia tidak menoleh. Langkahnya tetap sama. Hanya satu catatan kecil yang disimpan di kepala. Beberapa orang menyapanya dengan menyebut nama. Alia sempat terkejut. Ia tidak ingat pernah diperkenalkan secara resmi. Sapaan itu diikuti jeda canggung, lalu senyum kembali mengeras. Tidak ada lanjutan. Tidak ada pertanyaan. Alia mulai memahami bahwa dirinya bukan sosok asing di ruangan itu. Orang-orang tahu ia ada. Tahu namanya. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu perannya. Identitas itu seperti potongan informasi yang belum lengkap. Di satu sudut, Alia melihat dua orang saling berbisik, lalu berhenti saat tatapan berpapasan. Senyum muncul terlambat, terlalu rapi untuk terasa wajar. Tidak ada rasa takut, tidak juga keinginan untuk pergi. Alia hanya berdiri lebih tenang dari biasanya. Mengamati, mengukur jarak, menyadari bahwa kehadirannya membawa reaksi yang tidak pernah ia duga. Di tengah keramaian yang teratur itu, satu hal menjadi jelas. Alia dikenal, tetapi tidak sebagai diri yang utuh. Dan kesadaran itu membuat ruangan terasa sedikit lebih sempit dari sebelumnya. Meja itu tidak berada jauh. Terlihat jelas dari tempat Alia berdiri. Raka duduk berhadapan dengan seorang perempuan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Rambutnya tersisir rapi. Cara bicaranya tenang, percaya diri. Nama yang kemudian terdengar singkat dari potongan percakapan. Mira. Jarak Raka dan Mira cukup dekat. Bukan sikap yang bisa langsung disebut berlebihan, tapi cukup untuk menimbulkan jeda di kepala Alia. Nada suara Raka terdengar berbeda. Lebih ringan. Ada tawa pendek yang jarang muncul di rumah. Alia tidak mendekat, tidak pula menjauh. Dari posisinya, semua terlihat jelas tanpa perlu disimpulkan berlebihan. Percakapan mereka mengalir terlalu lancar, seolah sudah sering dilakukan. Tidak ada bahasa tubuh yang salah, hanya terasa terlalu nyaman. Beberapa orang bergabung, lalu pergi. Raka tetap di tempat itu. Sesekali menoleh sekilas ke arah Alia, lalu kembali fokus pada Mira. Tatapan itu tidak mengundang, hanya memastikan. Kesempatan untuk memperkenalkan Alia terbuka lebih dari sekali. Tidak satu pun diambil. Nama Alia tidak disebut. Kehadirannya seolah tidak perlu dijelaskan. Alia menyadari sesuatu yang baru. Bukan cemburu, bukan juga marah. Hanya rasa tipis seperti bayangan yang tidak jatuh kemanapun. Di ruangan penuh orang, Alia ada, tapi tidak benar-benar dihitung. Mira tertawa kecil, menunduk, lalu mengangkat wajah dengan senyum yang terlatih. Raka membalas dengan ekspresi yang sama. Semua tampak rapi, terlalu rapi untuk disentuh. Alia mengalihkan pandangan, menyesap minuman tanpa rasa. Gaun yang dikenakan terasa makin menyatu dengan latar. Tidak menonjol, tidak dicari. Untuk pertama kalinya malam itu, Alia merasakan sesuatu yang belum pernah benar-benar hadir sebelumnya. Bukan kehilangan, melainkan ketidakhadiran. Seolah di hidup Raka, ada ruang yang masih terbuka, dan Alia tidak lagi berdiri di sana. Sesi perkenalan berlangsung santai. Tidak ada panggung, tidak ada mikrofon. Orang-orang berkumpul dalam lingkaran kecil, berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Raka terlihat nyaman di situasi itu. Nama-nama penting mengalir dari mulutnya. Atasan disebut lengkap dengan jabatan. Klien dikenalkan dengan nada penuh hormat. Rekan kerja dipuji singkat, cukup untuk menunjukkan kedekatan profesional. Setiap kalimat terdengar terukur. Alia berdiri di sisi yang sama. Jaraknya hanya satu langkah. Tidak terlalu dekat untuk ikut bicara. Tidak cukup jauh untuk diabaikan sepenuhnya. Posisi yang familiar. Namun kali ini terasa lebih berat. Beberapa orang melirik Alia, seolah menunggu penjelasan. Raka terus berbicara. Tidak ada jeda. Tidak ada isyarat. Nama Alia tetap tidak muncul di antara rangkaian perkenalan itu. Salah satu kolega sempat menoleh dan tersenyum kecil ke arah Alia. Senyum yang cepat, canggung, lalu menghilang. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menegaskan. Alia menangkap satu hal dengan jelas. Diamnya Raka bukan kebetulan. Itu pilihan. Nama yang tidak disebut memiliki arti yang sama kuatnya dengan nama yang diumumkan. Tidak ada reaksi berlebihan yang muncul.
Alia tetap berdiri tenang. Bahu tidak turun. Wajah tetap netral. Hanya satu kesimpulan yang akhirnya terbentuk tanpa perlu dirumuskan keras-keras. Di ruangan itu, Alia bukan bagian dari cerita yang ingin ditampilkan Raka. Bukan peran yang perlu dikenalkan. Hanya kehadiran tambahan yang tidak masuk dalam citra yang sedang dibangun. Dan kesadaran itu, meski datang pelan, menekan lebih dalam dari yang terlihat. Acara bergerak ke sesi berikutnya. Lampu sedikit diredupkan. Perhatian mulai mengarah ke depan ruangan. Beberapa orang mengambil posisi lebih dekat ke panggung kecil di tengah venue. Suasana berubah lebih tertata. Raka berdiri, merapikan jasnya, lalu menoleh ke arah Alia. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Lebih serius. Tidak ada senyum. Hanya isyarat singkat agar Alia mendekat. Naik sebentar, kata Raka. Suaranya jelas, formal, terdengar seperti instruksi kerja. Tidak ada embel-embel lain. Tidak ada penjelasan. Alia terdiam sesaat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Meski wajah tetap terjaga. Ajakan itu datang tiba-tiba. Tapi tidak sepenuhnya asing. Beberapa kemungkinan muncul bersamaan di kepalanya. Langkah Alia terasa lebih berat dari biasanya. Gaun yang tadi terasa netral kini seperti menarik perhatian lebih dari yang diinginkan. Tatapan-tatapan kembali mengarah padanya. Kali ini tanpa senyum. Di atas panggung, ruang terasa lebih terbuka. Alia berdiri di samping Raka, sedikit ke belakang, seperti kebiasaan yang belum sempat ditinggalkan. Lampu mengenai wajah mereka secara merata. Untuk sesaat, Alia berharap, bukan harapan besar, hanya pengenalan singkat. Nama disebut, status diakui, cukup untuk menutup jarak yang sejak tadi terasa. Raka mengambil posisi di depan mikrofon, menarik napas pendek. Alia menunggu, menahan ketegangan yang belum berbentuk apapun. Di detik itu, rasa tidak nyaman belum sepenuhnya hilang. Namun di sela keraguan, muncul satu kemungkinan kecil yang belum padam. Mungkin, kali ini, Alia akhirnya akan dipanggil ke dalam cerita yang selama ini hanya ia saksikan dari belakang. Raka berdiri di depan mikrofon dengan sikap yang rapi. Bahu ditegakkan. Senyum tipis dipasang di wajahnya. Sejenak, ruangan menjadi hening. Menunggu kalimat pertama keluar. Perkenalan dibuka ringan. Tentang tim. Tentang kerja keras. Tentang pencapaian yang disebut singkat tapi jelas arahnya. Beberapa orang mengangguk. Ada tawa kecil yang muncul di tempat yang tepat. Lalu Raka menoleh ke samping. Tangannya bergerak sedikit ke arah Alia. Bukan menggenggam, hanya menunjuk seperlunya. Ini istri saya, ucapnya datar. Jeda kecil tercipta. Cukup untuk membuat Alia menarik napas. Kalimat berikutnya datang tanpa peringatan. Disampaikan santai, seolah candaan biasa. Nggak kerja apa-apa. Hidup dari gaji saya. Beberapa detik pertama terasa kosong. Otak Alia tidak langsung menangkap maksudnya. Waktu seperti berhenti tepat di tengah kalimat itu. Lalu tawa meledak. Bukan satu dua orang. Hampir seluruh ruangan ikut tertawa. Ada yang menepuk meja. Ada yang mengulang kalimat itu dengan nada bercanda. Lampu terasa lebih terang dari sebelumnya. Raka tersenyum lebih lebar. Menambahkan satu dua kalimat ringan. Semakin menjauh dari batas yang aman. Candaan itu disambut antusias. Suasana menjadi cair. Katanya. Alia berdiri tanpa bergerak. Telinganya menangkap suara. Tapi tubuhnya seperti tidak lagi terhubung. Tatapan lurus ke depan. Tangan terkatup rapi. Tidak ada reaksi yang bisa diambil tanpa memperburuk keadaan. Beberapa pasang mata mengarah padanya. Ada yang penasaran. Ada yang menilai. Ada juga yang terlihat menikmati situasi itu terlalu jauh. Tidak satu pun menghentikan tawa. Di tengah kebisingan itu, Alia menyadari sesuatu yang sederhana dan kejam. Kalimat tadi bukan salah ucap. Itu direncanakan. Dipilih. Disampaikan dengan sengaja. Rasa hangat yang sempat muncul di bagian sebelumnya menguap tanpa sisa. Harapan kecil yang tadi bertahan, runtuh seketika. Bukan karena penghinaan itu sendiri, melainkan karena dilakukan di tempat yang paling terbuka. Saat tawa masih berlanjut, Alia tetap berdiri di sana. Tidak jatuh, tidak menangis. Namun di dalam, satu bagian penting dari hidupnya baru saja hancur, disaksikan banyak orang, tanpa ada satupun yang merasa perlu menghentikannya. Panggung akhirnya ditinggalkan. Tepuk tangan mereda, digantikan suara kursi yang digeser dan percakapan yang kembali menyebar.
Alia turun tanpa disadari siapapun. Langkahnya terjaga, meski telapak tangan terasa dingin. Kursi di barisan tengah menjadi tempatnya duduk. Posisi itu dipilih tanpa berpikir. Tubuh Alia tegak, punggung tidak bersandar. Gaun yang dikenakan terasa lebih tipis dari sebelumnya. Udara ruangan masih sama, tapi suhu di sekitarnya berubah. Tidak ada yang datang. Tidak satu pun tangan menyentuh bahu. Tidak ada bisikan penghiburan. Beberapa orang melirik, lalu kembali berbicara dengan kelompok masing-masing. Tawa masih terdengar. Kali ini untuk hal lain, seolah kejadian di panggung sudah selesai dan sah untuk dilupakan. Raka kembali ke lingkaran obrolannya. Ekspresinya ringan, bahkan terlihat puas. Sesekali tertawa, sesekali menepuk punggung orang lain. Tidak ada tanda ia merasa perlu menoleh ke arah Alia. Di meja seberang, Mira duduk dengan posisi nyaman. Senyum kecil terpasang di wajahnya. Bukan senyum mengejek, bukan pula simpati. Lebih seperti senyum seseorang yang mengerti konteks lebih banyak dari yang terlihat. Tatapan mereka sempat bertemu. Mira tidak mengalihkan pandangan. Alia menurunkan mata. Jari-jarinya saling mengait, menahan getaran halus yang tidak ingin keluar. Tidak ada air mata. Tidak ada desakan untuk pergi. Tubuhnya seperti berhenti bereaksi, memilih diam sebagai satu-satunya cara bertahan. Waktu berjalan lambat. Terlalu lambat untuk ukuran 10 menit. Setiap detik terasa panjang, diisi suara-suara yang tidak lagi ingin didengar. Alia menghitung tanpa sadar. Menunggu sesuatu yang tidak tahu bentuknya. Dada terasa sesak, tapi napas tetap teratur. Wajah tidak berubah. Tidak ada ekspresi yang bisa dijadikan bahan obrolan tambahan. Alia memilih tidak memberi apapun. Di titik itu, Alia menyadari pilihannya. Menangis hanya akan melengkapi cerita yang sudah dibangun. Reaksi apapun akan memberi ruang bagi orang lain untuk menilai lebih jauh. 10 menit berlalu. Tidak ada yang berubah. Namun di dalam diri Alia, sesuatu mengeras. Bukan kemarahan. Bukan kesedihan yang meledak. Melainkan kebekuan yang perlahan mengambil alih. Dan kebekuan itu, tanpa disadari siapapun, menjadi awal dari jarak yang tak akan mudah ditutup kembali. Suasana mulai bergerak ke arah yang biasa. Musik kembali dinaikkan sedikit. Orang-orang mengambil minuman. Topik berganti. Seolah 10 menit sebelumnya hanya selingan kecil yang sudah lewat waktunya. Lalu sebuah kursi bergeser keras. CEO perusahaan berdiri dari meja utama. Sosoknya dikenal semua orang di ruangan itu. Jarang bicara banyak, apalagi spontan. Gerakannya pelan, tapi cukup untuk menarik perhatian tanpa diminta. Percakapan terhenti satu persatu. Musik dikecilkan. Beberapa orang menoleh dengan refleks yang sama. Raka ikut mengangkat kepala, sedikit terkejut. CEO mengambil mikrofon tanpa basa-basi. Tidak ada senyum pembuka. Tidak ada candaan. Pandangannya menyapu ruangan, lalu berhenti di satu titik. Nama Alia disebut jelas. Tanpa nada bercanda. Ia memperkenalkan Alia sebagai salah satu investor terbesar yang terlibat langsung dalam pendanaan ekspansi perusahaan. Kontribusinya disebut singkat tapi spesifik. Angka tidak diucapkan, namun bobotnya terasa. Tidak ada penekanan berlebihan. Tidak ada pembelaan. Hanya pernyataan fakta, disampaikan seperti laporan resmi yang seharusnya sudah diketahui semua orang. Ruangan membeku. Beberapa wajah berubah pucat. Ada yang spontan menoleh ke arah Alia. Ada yang saling pandang, mencoba menyusun ulang potongan informasi yang baru saja bergeser posisinya. Raka tidak bergerak. Senyum yang tadi tersisa menghilang perlahan. Bahunya mengeras. Tatapannya kosong. Seolah baru menyadari bahwa panggung yang ia kuasai beberapa menit lalu bukan lagi miliknya. Alia tetap duduk. Tidak berdiri. Tidak mengangguk. Tidak memberi respons apapun. Tangan masih terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya tenang, seperti sejak awal. CEO menutup pernyataannya singkat. Mikrofon dikembalikan. Kursi ditarik. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada drama tambahan. Seolah tugasnya hanya meluruskan satu hal. Lalu selesai. Keheningan bertahan beberapa detik lebih lama dari yang wajar. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bertepuk tangan. Kebenaran sudah terucap. Berdiri sendiri di tengah ruangan. Dan Alia tidak perlu mengatakan apapun untuk mengubah segalanya. Sunyi itu tidak datang sekaligus. Ia menyebar perlahan. Seperti udara dingin yang merayap di antara meja-meja. Percakapan terhenti di tengah kalimat.
Gelas-gelas berhenti terangkat. Tidak ada yang tahu harus bereaksi seperti apa. Tawa yang tadi begitu mudah keluar, kini menghilang tanpa jejak. Beberapa senyum masih tertinggal di wajah orang-orang, tapi membeku di posisi yang salah. Terlalu lambat untuk ditarik kembali. Raka berdiri kaku, bahunya tegang, tatapan lurus ke depan, tapi tidak benar-benar melihat. Mikrofon sudah tidak ada di tangannya, namun posisi tubuhnya masih seperti orang yang belum selesai bicara. Beberapa kolega menoleh ke arahnya, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Hubungan yang tadi terasa sejajar mendadak berubah arah. Ada jarak baru yang terbentuk tanpa perlu kata-kata. Alia menjadi pusat perhatian tanpa bergerak dari kursinya. Tatapan mengarah padanya, satu persatu. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya. Ada pula yang mencoba membaca reaksi dari wajah yang tetap tenang itu. Tidak ada senyum, tidak ada anggukan. Tidak ada ekspresi yang bisa dijadikan pegangan. Alia tetap diam, seolah tidak menyadari perubahan besar yang sedang terjadi di sekelilingnya. Beberapa orang terlihat gelisah. Kursi digeser pelan. Gelas diletakkan kembali ke meja tanpa suara. Suasana yang tadi riuh kini terasa rapuh. Mudah pecah jika ada satu kata tambahan. Raka menelan ludah. Tangannya bergerak sedikit, lalu berhenti. Tidak ada kalimat yang keluar. Tidak ada candaan lanjutan yang bisa menyelamatkan keadaan. Dalam keheningan itu, satu hal menjadi jelas. Posisi telah bergeser. Panggung tidak lagi berada di bawah kendali Raka. Dan Alia, tanpa berdiri, tanpa bicara, kini memegang ruang yang paling menentukan di ruangan itu. Sunyi itu bertahan lebih lama dari yang nyaman. Dan saat musik akhirnya kembali diputar pelan, tidak ada yang benar-benar kembali ke posisi semula. Perjalanan pulang dimulai tanpa aba-aba. Raka berjalan lebih dulu menuju mobil. Langkahnya cepat, seolah ingin segera keluar dari ruang yang tak lagi ramah. Alia menyusul beberapa langkah di belakang. Ritmenya tetap sama seperti saat datang. Pintu mobil tertutup. Mesin menyala. Lampu jalan memantul di kaca depan, memecah bayangan wajah mereka berdua. Tidak ada sapaan. Tidak ada pertanyaan. Sabuk pengaman diklik hampir bersamaan. Lalu senyap kembali mengambil alih. Suara mesin menjadi satu-satunya penanda bahwa waktu masih berjalan. Raka menatap lurus ke depan. Tangannya mencengkeram setir sedikit lebih kuat dari biasanya. Tidak ada upaya menjelaskan. Tidak ada pembelaan yang dipaksakan keluar. Alia duduk tegak di kursi penumpang. Pandangan mengarah keluar jendela. Lampu kota lewat satu persatu. Seperti adegan yang tidak perlu diperhatikan terlalu lama. Tubuhnya masih dingin, tapi pikirannya mulai jernih. Biasanya, keheningan seperti ini akan diisi sesuatu. Teguran kecil, kalimat pembuka, bahkan pertengkaran singkat. Malam itu, tidak satu pun muncul. Diam dibiarkan utuh. Raka beberapa kali membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Nafasnya terdengar sedikit lebih berat, namun tidak berubah arah. Alia tidak menoleh, tidak memberi celah, tidak pula menunggu. Di dalam mobil yang sempit itu, jarak terasa jauh. Bukan karena posisi duduk, melainkan karena sesuatu yang sudah berpindah tempat. Alia tidak lagi berada di belakang. Setidaknya, tidak di dalam pikirannya sendiri. Tidak ada rasa puas. Tidak juga kelegaan. Hanya kesadaran yang datang perlahan, tanpa suara. Diam yang selama ini dianggap kebiasaan, ternyata mampu menahan lebih banyak hal daripada teriakan. Saat mobil berhenti di depan rumah, mesin dimatikan. Pintu belum dibuka. Beberapa detik berlalu tanpa gerakan. Alia tetap di posisinya, tenang, menunggu momen yang tepat untuk turun. Di titik itu, Alia mengerti satu hal yang tidak pernah benar-benar disadari sebelumnya. Diam bukan selalu bentuk mengalah. Dalam kondisi tertentu, diam adalah cara paling jelas untuk menunjukkan bahwa kendali telah berpindah tangan. Begitu pintu rumah tertutup, Raka langsung melepaskan sepatu. Gerakannya cepat, sedikit tidak rapi. Jaket disampirkan asal. Tidak ada sapaan pembuka. Tidak ada kebiasaan kecil yang biasanya dilakukan sebelum masuk ke ruang tengah. Alia berjalan masuk lebih dulu. Tas diletakkan di tempatnya. Sepatu disusun rapi seperti biasa. Lampu dinyalakan seperlunya. Semua dilakukan tanpa tergesa. Seolah rumah tetap ruang netral yang tidak ikut ke acara malam itu. Raka menyusul. Suaranya akhirnya keluar. Terdengar ringan tapi dipaksakan. Candaan singkat tentang suasana acara. Tentang orang-orang yang terlalu serius.
Kalimat itu menggantung, tidak mendapat balasan. Penjelasan mulai disusun. Tentang tekanan kantor. Tentang cara bercanda yang salah dimengerti. Tentang situasi yang tidak tepat. Semua disampaikan cepat. Seperti ingin segera melewati bagian ini. Alia mendengar tanpa menyela. Tidak ada tatapan tajam. Tidak pula anggukan yang menenangkan. Wajahnya tetap tenang, membuat kata-kata Raka kehilangan tempat untuk berpijak. Nada Raka perlahan berubah. Dari bercanda menjadi membela diri. Dari menjelaskan menjadi menjustifikasi. Kalimat-kalimatnya saling menumpuk. Seolah jika diucapkan cukup banyak, satu di antaranya akan diterima. Tidak ada satupun alasan yang terasa benar-benar ditujukan pada Alia. Semuanya terdengar seperti latihan pembelaan yang seharusnya diucapkan di tempat lain. Alia berdiri dari kursi tanpa suara. Mengambil air minum. Gerakannya pelan, terukur. Raka berhenti bicara sejenak. Menunggu reaksi yang tidak kunjung datang. Keheningan kembali muncul. Kali ini lebih padat. Alasan-alasan itu sudah terlanjur keluar. Tapi datang terlambat. Tidak ada ruang lagi untuk memperbaiki kesan pertama yang sudah tercetak jelas. Di titik itu, konflik tidak muncul dalam bentuk pertengkaran. Ia berdiri di antara mereka sebagai jarak baru, dibangun dari kata-kata yang terlalu sibuk menyelamatkan diri, dan satu orang yang memilih tidak lagi menampungnya. Pembicaraan tidak langsung berlanjut. Beberapa menit berlalu dengan aktivitas kecil yang sengaja diperlambat. Alia duduk kembali. Kali ini di kursi yang berbeda. Jarak fisik itu kecil, tapi terasa jelas arahnya. Raka menarik napas panjang. Suaranya lebih rendah saat kembali bicara, seperti mencoba mengendalikan situasi. Ia menyinggung soal investasi perusahaan. Tentang betapa beruntungnya manajemen mendapat dukungan besar. Kalimat itu terdengar seperti pengantar, bukan kebetulan. Alia menoleh pelan. Tatapannya tenang, tidak menantang. Itu memang disengaja, ucapnya singkat. Raka berhenti. Dahi berkerut. Alia melanjutkan tanpa tergesa. Investasi itu dibuat atas namanya sendiri. Sejak awal. Bukan titipan. Bukan kebetulan. Keputusan diambil jauh sebelum ekspansi diumumkan. Tidak ada nada bangga di sana. Tidak juga keinginan untuk membalas. Kalimat-kalimat itu keluar seperti laporan yang sudah lama disimpan. Kini hanya dipindahkan tempatnya. Raka mencoba menyela. Tapi Alia tidak berhenti. Penjelasan tetap singkat. Cukup untuk menjelaskan satu hal penting. Keputusan finansial itu tidak pernah berada di bawah kendali Raka. Selama ini, Raka tidak benar-benar tahu. Ekspresi Raka berubah. Ada keterkejutan yang tidak sempat disembunyikan. Bibirnya terbuka sedikit. Lalu tertutup lagi. Pertanyaan yang muncul di wajahnya tidak sempat diucapkan. Alia berdiri. Tidak untuk pergi. Hanya mengubah posisi. Aku tidak menyembunyikan, katanya pelan. Kamu tidak pernah bertanya. Kalimat itu tidak diikuti penjelasan tambahan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada rincian panjang. Alia tidak merasa perlu membuktikan apapun lebih jauh. Raka terduduk. Tangannya bertumpu di lutut. Seolah kehilangan pegangan. Semua asumsi yang selama ini dipegang runtuh bersamaan. Tanpa suara keras. Di ruangan itu, untuk pertama kalinya, Alia tidak berada di belakang. Bukan karena ingin mengambil alih, melainkan karena memang tidak pernah sepenuhnya berada di sana. Rahasia keuangan itu bukan senjata, hanya penanda batas. Dan sejak batas itu disebutkan dengan jelas, posisi Alia tidak lagi bisa dipersempit menjadi bayangan dari siapapun. Keheningan belum sepenuhnya pecah ketika ponsel Raka bergetar di atas meja. Getarannya pendek, sekali, lalu berhenti. Layar menyala, cukup lama untuk menarik perhatian siapapun yang ada di ruangan itu. Raka refleks menoleh. Terlambat 1 detik. Nama yang muncul jelas. Mira. Alia tidak langsung bereaksi. Tatapannya hanya bergeser sebentar. Lalu kembali netral. Namun potongan kalimat yang terpampang di layar sudah terlanjur terbaca. Pendek. Tidak berlebihan. Tidak pula terselubung rapat. Tadi kamu kelihatan tegang. Kalau mau lanjut ngobrol, kabari. Tidak ada kata sayang. Tidak ada janji. Justru itu yang membuatnya jelas. Kalimat itu tidak lahir dari percakapan sekali lewat. Ada kelanjutan yang diasumsikan. Seolah ruang itu memang sudah ada sebelumnya. Raka cepat-cepat membalik ponsel. Gerakannya tergesa. Terlalu sadar. Kerjaan, katanya singkat, tanpa diminta.
Penjelasan yang keluar lebih dulu dari pertanyaan. Alia mengangguk kecil. Bukan tanda percaya, hanya kebiasaan lama yang belum sepenuhnya dilepaskan. Di dalam kepala, potongan-potongan kecil mulai menyatu. Kedekatan di meja seberang. Tatapan yang terlalu nyaman. Senyum yang tidak buru-buru dilepas. Semua kembali, kali ini dengan bentuk yang lebih jelas. Alia berdiri, mengambil gelas kosong, lalu membilasnya di dapur. Air mengalir lebih lama dari perlu. Gerakan itu memberi waktu yang cukup untuk memastikan satu hal. Ini bukan salah paham. Raka mengikuti sampai batas pintu dapur. Tidak masuk. Jarak itu terasa disengaja. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada kalimat yang cukup aman untuk diucapkan. Alia mematikan keran. Menyekat tangan perlahan. Saat berbalik, wajahnya tetap tenang. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada tuduhan. Kepastian tidak selalu butuh konfirmasi. Pesan singkat itu mungkin tampak sepele bagi orang lain. Namun bagi Alia, isinya sudah cukup. Bukan karena apa yang tertulis, melainkan karena nada yang tidak seharusnya ada. Curiga yang sejak awal ditahan kini berhenti bergerak. Tidak berkembang lagi. Ia telah sampai di tujuan yang paling tidak ingin dituju. Dan dari sana, Alia tahu, tidak semua pengkhianatan datang dengan pengakuan. Beberapa cukup muncul sebentar di layar, lalu menghilang, meninggalkan kejelasan yang tidak bisa ditarik kembali. Pembicaraan akhirnya terjadi tanpa rencana. Tidak diawali emosi. Tidak juga dipancing suara tinggi. Alia kembali ke ruang tengah dan duduk, memberi isyarat bahwa ia siap mendengar. Bukan untuk diyakinkan, hanya untuk diselesaikan. Raka berdiri beberapa langkah jauhnya. Nada suaranya diturunkan. Terlalu hati-hati. Ia mulai bicara tentang kesepian, tentang tekanan, tentang bagaimana semuanya berjalan terlalu cepat. Kalimatnya terdengar jujur, tapi tidak sepenuhnya bersih. Alia mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tidak berubah. Tidak ada ekspresi yang bisa dijadikan celah untuk mencari simpati. Kejujuran Raka terasa terlambat, seperti jawaban yang baru dipikirkan setelah semuanya runtuh. Tidak pernah niat, kata Raka pelan. Kalimat itu menggantung. Menunggu diterima sebagai penutup. Alia mengangkat kepala. Tatapannya lurus. Nia tidak menghapus pilihan. Jawabnya singkat. Suaranya datar. Tidak menghakimi. Raka terdiam. Penjelasan yang sudah disiapkan tidak menemukan tempat. Tidak ada bantahan yang cukup kuat untuk membalikan arah percakapan itu. Alia melanjutkan. Tetap tenang. Tentang bagaimana ia berdiri di belakang terlalu lama. Tentang bagaimana diamnya selama ini dianggap persetujuan. Tentang malam itu di panggung, ketika candaan dijadikan alasan untuk merendahkan. Tidak ada kalimat yang meninggi. Tidak ada air mata yang jatuh. Justru itu yang membuat kata-kata itu terasa lebih tajam. Setiap kalimat berdiri sendiri, tidak saling menumpuk. Raka mencoba menyela, tapi Alia mengangkat tangan kecil, cukup untuk menghentikan. Aku tidak butuh janji, katanya. Aku hanya perlu tahu. Keheningan kembali muncul. Bukan keheningan kosong, melainkan penuh oleh hal-hal yang akhirnya diucapkan tanpa lapisan. Di titik itu, Alia menyadari sesuatu yang sederhana namun menentukan. Selama ini, ia menunggu perubahan. Menunggu Raka melihat. Menunggu pengakuan yang datang dengan sendirinya. Harapan itu perlahan dilepas, tanpa upacara. Bukan karena marah. Bukan pula karena putus asa. Melainkan karena Alia akhirnya mengerti, tidak semua orang berubah hanya karena diminta dengan sabar. Pertengkaran itu berakhir tanpa penutup dramatis. Tidak ada kesepakatan. Tidak juga pelukan penenang. Hanya dua orang yang berdiri di ruang yang sama, menyadari bahwa jarak di antara mereka kini tidak lagi bisa ditutup dengan alasan apapun. Malam berjalan tanpa kesepakatan apapun. Tidak ada keputusan yang diumumkan. Tidak pula kalimat penutup yang memberi arah. Setelah pembicaraan itu, keduanya bergerak ke ruang masing-masing seolah sudah paham apa yang harus dilakukan. Raka masuk ke kamar tidur lebih dulu. Pintu tidak ditutup rapat. Lampu dibiarkan menyala redup. Suara langkahnya terdengar sebentar, lalu hilang. Tidak ada ajakan. Tidak ada larangan. Alia memilih kamar kecil di ujung lorong. Ruangan yang jarang dipakai, biasanya untuk tamu. Sprei masih rapi, hampir tidak tersentuh. Alia menyalakan lampu, lalu duduk di tepi ranjang tanpa langsung berbaring. Ponsel diletakkan di samping. Tidak ada pesan yang dibuka. Tidak ada yang perlu dicek.
Keheningan malam terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak menekan, justru memberi ruang. Alia memandangi dinding kosong di depannya. Pikiran tidak berputar pada cinta yang retak atau masa lalu yang hangat. Yang muncul justru pertanyaan sederhana tentang batas. Sejauh mana seseorang boleh menghilang dalam hidup orang lain tanpa disadari? Pilihan untuk tidur terpisah terasa wajar. Tidak dramatis. Hanya bentuk paling jujur dari jarak yang sudah terbentuk sejak lama. Alia tidak merasa kehilangan apapun malam itu. Lampu dimatikan. Gelap menyelimuti ruangan perlahan. Nafas Alia teratur. Meski mata belum sepenuhnya terpejam. Ada kesedihan tipis yang lewat. Lalu pergi tanpa ditahan. Di dalam gelap itu, Alia membuat satu keputusan kecil yang tidak diumumkan ke siapapun. Bukan tentang pergi atau bertahan. Melainkan tentang berhenti menempatkan diri di posisi yang selalu paling akhir. Malam itu berakhir tanpa tangis. Tanpa doa panjang. Hanya satu kesadaran yang tumbuh pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia memilih dirinya sendiri. Tidak dengan suara keras, tidak dengan perlawanan terbuka, melainkan dengan langkah sunyi yang tidak bisa ditarik kembali. Pagi datang tanpa perubahan suasana. Tidak ada percakapan baru. Tidak pula ketegangan yang dipaksakan. Rumah tetap berdiri seperti biasa. Hanya terasa lebih luas dari ukurannya. Alia bangun lebih dulu. Kamar tamu ditinggalkan dalam keadaan rapi. Sprei dirapikan kembali, seolah ruangan itu tidak pernah dipakai. Langkahnya pelan saat menuju dapur. Air dipanaskan. Cangkir diletakkan di meja. Rutinitas kecil dijalankan tanpa gangguan. Raka keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Tatapan mereka sempat bertemu. Tidak ada sapaan. Tidak juga permusuhan. Hanya dua orang yang sama-sama tahu bahwa sesuatu telah berubah arah. Alia membuka lemari kecil di dekat pintu. Beberapa pakaian dipilih secukupnya. Tidak banyak. Tidak tergesa. Tas diletakkan di lantai, diisi perlahan. Tidak ada benda yang dilempar. Tidak ada air mata yang jatuh ke dalam lipatan kain. Raka memperhatikan dari kejauhan. Tubuhnya condong sedikit ke depan, seolah ingin bertanya, tapi ragu menentukan kata. Alia tidak menoleh. Bukan untuk menghindar, melainkan karena tidak ada yang perlu dijelaskan panjang. Aku keluar sebentar, ucap Alia akhirnya. Nada suaranya netral. Tidak ada batas waktu yang disebut. Tidak ada ancaman tersembunyi. Raka mengangguk pelan. Tidak menahan. Tidak juga bertanya kemana. Reaksi itu datang terlambat untuk mengubah apapun. Namun cukup untuk menegaskan bahwa keputusan ini memang milik Alia sepenuhnya. Tas diangkat. Pintu dibuka. Udara luar terasa berbeda. Lebih ringan. Alia melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena tidak peduli. Melainkan karena arah langkahnya sudah jelas. Tidak ada ledakan. Tidak ada kalimat penutup yang dramatis. Keputusan itu lahir dari malam panjang dan pagi yang jujur. Sederhana, tapi final. Saat pintu tertutup perlahan, Alia menarik napas lebih dalam dari biasanya. Bukan napas lega, melainkan napas orang yang akhirnya bergerak setelah terlalu lama diam di tempat yang sama. Hidup tidak berubah seketika. Tidak ada jaminan akan menjadi lebih mudah. Namun sejak langkah itu diambil, arah telah bergeser. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tidak lagi menunggu apapun untuk memulai. Perubahan tidak datang dengan pengumuman resmi. Ia muncul pelan, lewat nada bicara, lewat jarak duduk, lewat cara orang-orang berhenti tertawa terlalu cepat. Di kantor, Raka mulai merasakannya. Obrolan berhenti saat ia mendekat. Beberapa rekan yang biasanya hangat kini sekadar mengangguk. Undangan rapat tetap ada, tapi tak lagi disertai candaan. Ia masih di posisi yang sama, tapi atmosfernya berbeda, lebih dingin, lebih berhati-hati. Nama Alia jarang disebut, tapi justru itu yang terasa. Orang-orang tahu, tidak semuanya tahu detailnya, namun cukup paham bahwa ada garis yang tak lagi bisa diseberangi sembarangan. Beberapa atasan berbicara dengan nada lebih formal dari biasanya, seolah Raka sedang dinilai ulang, tanpa ada yang perlu dijelaskan. Raka mencoba bersikap normal, bekerja lebih lama, bicara seperlunya. Namun ia sadar, citra yang selama ini ia bangun mulai retak. Bukan karena satu kejadian, tapi karena rangkaian sikap yang kini terbaca jelas oleh orang lain. Di sisi lain kota, Alia menjalani hari-harinya dengan jarak yang disengaja. Ia tidak muncul di acara manapun, tidak menjelaskan posisinya, tidak mengoreksi asumsi orang.
Keheningannya menjadi pernyataan yang cukup kuat. Beberapa kenalan menghubungi. Pesan singkat. Kalimat basa-basi yang ingin tahu lebih banyak. Alia membalas seperlunya. Lalu berhenti. Ia tidak tertarik mengendalikan narasi. Ia hanya menjaga ruang. Perubahan paling terasa justru pada hal-hal kecil. Rekening yang kini ia kelola sendiri. Agenda yang tak lagi perlu disesuaikan. Waktu yang terasa lebih milik dirinya. Tidak spektakuler, tapi nyata. Raka menyadari satu hal yang terlambat. Dunia tidak perlu Alia bicara untuk bereaksi. Pilihan Alia sudah cukup menjadi pemicu. Dan setiap jarak yang ia ambil, menimbulkan gelombang yang tak bisa ditarik kembali. Tidak ada pembalasan. Tidak ada kemenangan yang dirayakan. Hanya konsekuensi yang berjalan dengan caranya sendiri. Dan di tengah semua itu, Alia tetap menjauh. Bukan karena lari, tapi karena ia tidak lagi berada di lingkar yang sama. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana besar. Tidak di rumah lama mereka. Bukan juga di tempat yang penuh kenangan. Hanya sebuah kafe yang tenang. Dipilih karena netral. Tidak ada yang perlu dipertahankan di sana. Raka datang lebih dulu. Duduk rapi. Tangannya beberapa kali bergerak. Lalu berhenti. Saat Alia masuk, ia berdiri setengah, ragu, lalu kembali duduk. Sapaan mereka singkat. Tidak canggung, tapi juga tidak hangat. Pembicaraan dimulai dengan hal-hal ringan. Cuaca, jalanan, kesibukan. Semua terdengar seperti latihan sebelum masuk ke inti. Tapi Alia tidak terburu-buru. Ia membiarkan jeda berjalan apa adanya. Raka akhirnya bicara. Kalimatnya lebih panjang dari biasanya. Tidak menyela, tidak bercanda. Ia mengakui banyak hal, meski tidak semuanya. Ada penyesalan di sana, tapi juga kelelahan. Seolah baru sekarang ia benar-benar mendengar dirinya sendiri. Alia mendengarkan tanpa memotong. Tatapannya tenang, tidak dingin, tidak lunak. Sesekali ia mengangguk kecil, bukan sebagai persetujuan, hanya tanda bahwa kata-kata itu sampai. Permintaan maaf keluar di tengah percakapan, bukan di akhir. Tidak keras, tidak dramatis. Raka menyebut nama Alia penuh. Suaranya turun satu tingkat, seperti orang yang akhirnya melepas beban. Tidak ada jawaban cepat. Alia menarik napas pendek, lalu bicara pelan. Ia tidak mengulang luka, tidak menyusun daftar kesalahan. Hanya menyampaikan satu hal yang jelas. Ia sudah bergerak terlalu jauh untuk kembali ke posisi lama. Raka mencoba menjelaskan niat, tentang perubahan. Tentang kesempatan kedua. Alia tidak menyangkal kemungkinan itu ada. Namun kemungkinan bukan alasan untuk mundur dari keputusan yang sudah ia pegang. Ada keheningan setelahnya. Bukan karena kehabisan kata, tapi karena semuanya sudah diucapkan. Gelas di meja hampir kosong. Waktu berjalan tanpa perlu diisi. Alia berdiri lebih dulu. Ucapannya singkat. Ia berterima kasih karena Raka akhirnya bicara jujur. Lalu ia pergi tanpa menoleh. Langkahnya stabil, tanpa ragu. Raka tetap duduk, menyadari bahwa percakapan itu bukan awal baru, melainkan penutup yang bersih. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak membawa pulang suara siapapun selain suaranya sendiri. Pagi datang tanpa tanda khusus. Cahaya masuk pelan lewat jendela apartemen kecil yang kini Alia tempati sendiri. Tidak ada suara langkah lain, tidak ada percakapan sisa semalam. Ruangan itu rapi, sederhana, dan terasa asing. Tapi tidak mengancam. Alia duduk di kursi dekat jendela. Secangkir minuman hangat dibiarkan mendingin. Ia tidak sedang menunggu siapapun. Ponsel tergeletak di meja. Layar mati. Tidak ada pesan yang perlu dibuka. Tidak ada kabar yang perlu dijelaskan. Hari-harinya sekarang berjalan dengan ritme baru. Bangun tanpa tergesa. Pergi tanpa perlu menyesuaikan langkah orang lain. Keputusan-keputusan kecil diambil sendiri. Tanpa diskusi panjang atau rasa bersalah yang samar. Sesekali ingatan lama muncul. Bukan sebagai serangan, lebih seperti bayangan yang lewat. Alia tidak mengusirnya, tapi juga tidak mengejar. Ia sudah tahu, mengingat bukan berarti ingin kembali. Di luar, dunia tetap bergerak. Nama Alia masih dibicarakan di ruang-ruang tertentu, dengan nada berbeda dari sebelumnya. Ia mendengarnya dari jauh, tanpa rasa ingin meluruskan. Pengakuan tidak lagi terasa penting. Tidak ada kemenangan besar yang dirayakan. Tidak pula luka yang dipamerkan. Yang tersisa hanya rasa utuh yang tenang, seperti benda yang akhirnya kembali ke tempatnya semula. Alia berdiri dari kursi,
merapikan rambutnya seadanya. Cermin memantulkan wajah yang sama, tapi sorot matanya berubah. Lebih jujur, lebih hadir. Langkahnya menuju pintu terasa ringan. Bukan karena semua sudah selesai, melainkan karena ia tahu, apapun yang datang nanti, ia akan menghadapinya sebagai dirinya sendiri. Dan di ruangan yang kembali sunyi itu, cerita berhenti. Tanpa teriak, tanpa penjelasan tambahan. Tapi cukup dalam untuk tinggal lama di kepala siapapun yang mendengarnya.